Amangina dan kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai pertanyaan sektor gabungan HKBP Bandung Reformanda, marilah kita saat dulu sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 812, ayat pertama dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorai-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Abang Ina, sebelum kita masuk ke pembacaan epistel, marilah kita dengarkan puisi dari Nyonya Tabu Bolon, Bolu Samosir. Anugerah Kristus. Kadang hidup terasa sedih dan perih, langkah menjadi gontai dan terseok-seok. Tanpa daya kita berada dalam badai. Hidup kami dalam tangan-Mu, oh Yesus. Jangan biarkan badai itu masuk ke dalam diri kami. Tuhan adalah terasanden dan imanen yang jauh sekaligus sangat dekat. Tuhan pusat dari segala sesuatu, berdiam di pusat keberadaan kita. Saat kita memusatkan diri kepadanya, kita membuka mata hati kita, merasakan kehadirannya yang terasandem. Dalam kemuliaan hadir pada saat ini, umat mesra dengan Tuhan, lebih dalam daripada yang dapat diungkapkan kata-kata. Kita menerima kehangatan cinta Tuhan yang menyembuhkan dari karya Kristus, yang membuat diri kita terhadap kehidupan, yang merasakan nyala cinta. Bukan hanya sebuah api digunakan dan dibuat menjadi cinta yang manis, melainkan api yang menyala di dalam jiwa, membawa keluar nyala itu, menyalakan cinta di mana kehendak jiwa disatukan dalam kasih, merupakan sebuah cinta dan keluarga yang sangat mendalam, menjadi satu dengan nyala itu dalam cinta keluarga. Kita membiarkan cinta Kristus membakar setiap pemberontakan kita, berbagai rintangan yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Keinginan kita seringkali menjauhkan kita darinya, dibersihkan oleh Kristus. Dalam doa kita sungguh bersyukur menerima segala karunia Tuhan. Kita berdoa dengan mendengarkan, menerima firman yang dinyatakan secara agung dan Yesus Tuhan. Karena anugerahnya kita menerima damai, cinta dan sukacita
dari persekutuan karena kasih Kristus yang begitu besar kepada kita. Diberkatilah orang yang mengenal Kristus Yesus. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu ini dari 1 Tawarikh 17 mulai dari ayat 16 sampai ke ayat yang ke-27. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk membagi nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadikan Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Engkau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sama Pendeta Mas Papahan, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 815 ayat yang pertama.
Marilah kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, di dalam nama dan diri Yesus Kristus kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kami di dalam ibadah pertanyaan sektor gabungan AKBP Bandung Reformata. Hadirlah Tuhan dalam hati dan pikiran kami di tempat mana kami masing-masing beribadah. Berapih kami Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam, Horas, salam Reformanda, masih holongan. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan sektor gabungan malam ini tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, nah ini sungguh menarik untuk dibicarakan, menarik untuk didiskusikan. Karena apa? Karena ada hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Namun kenyataannya ada kalanya itu yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang berbeda, yang bertolak belakang, namun mungkin saja itulah realitanya. Itu digambarkan dalam profil sang hakim dalam nats ini. Secara substansi, seorang hakim adalah seorang penegak hukum, seorang pelaksana keadilan. Tapi kenyataannya bisa saja terjadi seorang hakim tidak melakukan hal seperti ini. Menjadi sebaliknya, seorang hakim mematikan hukum, seorang hakim mengabaikan keadilan, seorang hakim melaksanakan hukum itu seturut dengan kehendak hatinya, seturut dengan kepentingannya. Tetapi karena si korban yang terus-menerus menuntut haknya untuk dibela, akhirnya hukum ditegakkan, keadilan dilaksanakan atas si korban. Hukum dan keadilan itu rupanya harus diperjuangkan.
Upaya terus-menerus dari korban inilah yang menjadi penekanan fokus dari firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu Rokate ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan sang hakim yang mengatakan, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkannya, menjadi suatu cara Tuhan untuk menegakkan hukum dan melaksanakan keadilan. Ini juga merupakan suatu cara Tuhan untuk mengingatkan kita akan tugas yang seharusnya kita lakukan. Secara tidak langsung ini menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan si hakim itu untuk menyadari fungsinya sebagai seorang hakim. Nah, sini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melaksanakan apa menjadi tugas kita. Bahkan seharusnya kita harus melaksanakan tugas kita dengan sukacita, dengan sukarela, bukan karena terpaksa seperti yang ada dalam nas ini. Cara Tuhan sungguh luar biasa. Selanjutnya penulis kitab Lukas ini mengatakan, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Ungkapan ini menjadi suatu komparatif, jadi suatu perbandingan antara Allah dan manusia. Kalau manusia saja sanggup melakukan seperti itu, apalagilah Allah. Suatu nilai komparatif dari penulis kitab Injil Lukas ini membandingkan Allah dan manusia. Kalau manusia saja mau melakukan hal seperti itu, apalagilah Allah. Firman Tuhan mengatakan, ketika kita masih dalam dosa, Dia telah mati untuk kita. Apalagi ketika kita sudah percaya kepadanya dan menjadi anak-anaknya, Dia pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Hakim yang lalu itu saja pada akhirnya mau membela hak janda tersebut, apalagilah Tuhan yang memandang kita sebagai anak-anaknya, pastilah akan mendengar, menjawab, dan memberi apa yang kita perjuangkan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita menjumpai dan mungkin saja menghadapi hal-hal yang tidak sepatutnya ada, hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi di dalam kehidupan kita atau di sekitar kita. Antara lain, kebenaran diabaikan, hukum diputarbalikkan, penguasa, pemerintah tidak bersikap adil, sehingga si miskin dan orang-orang kecil menjadi korban. Terhadap situasi dan keadaan demikian, pasti tak jarang kita protes, pasti tak jarang kita kecewa, dan mungkin bisa putus asa. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa. Bahkan mengajak kita, menantang kita untuk tetap semangat dan optimis. Sekalipun banyak hal yang tidak kita kehendaki terjadi dalam kehidupan kita ini. Profil ibu janda yang ada dalam nas ini merupakan sikap orang percaya yang tangguh, yang memiliki semangat yang tinggi, yang memiliki optimis yang kuat. Ia memiliki keyakinan atas dirinya di dalam pengharapannya yang menghantarnya untuk tetap berjuang, sehingga pada akhirnya orang seperti itu akan memperoleh hasil yang dicita-citakan. Tanpa perjuangan dan pengorbanan, maka yang kita harapkan dan yang kita yakini tidaklah akan terwujud. Tanpa perjuangan dan pengorbanan, apa yang kita harapkan dan yakini tidaklah akan terwujud.
Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan para pejuang kebenaran dan keadilan yang kita kenal berjuang seperti ibu janda ini. Tidak jemu-jemunya menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar, tanpa kekerasan. Perjuangan seperti ini pada waktunya akan membawa keberhasilan. Namun yang sering menjadi persoalan, kita tidak tahan dalam menanti saat di mana perjuangan kita didengar dan dijawab. Ini menjadi sering persoalan. Kita tidak tahan dalam menanti, menunggu saat di mana perjuangan kita didengar dan dijawab. Bisa saja terjadi hasil perjuangan kita tidak dapat nikmati, kita tidak dapat lihat. Namun yang jelas, perjuangan kita untuk menuntut kebenaran dan keadilan tidaklah pernah sia-sia. Perjuangan orang percaya, orang beriman, manusia untuk keadilan, kebenaran tidaklah pernah sia-sia. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah juga yang ditekankan minggu kita, minggu Rogate yang kita masuki pada hari Minggu ini. Mengajak kita sekalian untuk tidak jemu-jemunya berdoa, menindaklanjuti apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sudah lakukan, agar hasilnya bisa kita nikmati. Amin. Tuhan memberkati kita. Di sini saya usulkan untuk kita diskusikan, untuk kita membincangkan dua pertanyaan yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimanakah reaksimu terhadap ketidakadilan yang menimpa dirimu? Bagaimanakah reaksimu terhadap ketidakadilan yang menimpa dirimu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah tindakanmu terhadap orang yang menyalahgunakan kekuasaannya kepada orang yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya? Mari kita bicarakan itu dan jawab itu di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sekalipun dalam kondisi yang terbatas ini. Tapi kami yakin Tuhan hadir di mana kami berdoa dan beribadah kepada-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap berjuang terhadap kebenaran dan keadilan, untuk tetap semangat, optimis, percaya bahwa Tuhan pada waktunya akan memberikan itu. Dan kami percaya bersama Tuhan kami akan kuat, bersama Tuhan kami akan dapat melihat bagaimana kami melakukan cara-cara yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kalaupun kami dalam penderitaan, untuk tidak mudah jatuh, kecewa, bahkan berputus asa. Terima kasih Tuhan, dalam doa kami ini, dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Manginang, kita akan bernyanyi sambil mengumumkan persembahan yang boleh kita sampaikan melalui nomor rekening BCA, OVO, GoPay atau Dana yang tertera di bawah layar yang ada. Lihat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 814 ayat 3.
Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, kami mengharapkan agar kita tetap bersukacita menjalani pandemi COVID yang terjadi pada saat ini dengan tetap menjaga jarak, mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan tekun dalam doa. Kita berharap pandemi COVID ini agar segera berakhir, kita kembali seperti sedia kalanya, bertemu di gereja, beraktivitas seperti mana biasanya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Horas, horas, horas.